informasi yang dilansir ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemberkasan NIP V3K tahap 1 sudah dimulai. Ini ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada kementerian atau lembaga dan juga ditujukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Dan ini tampilan suratnya ya. Nomor 14082/B/MP.01.01/SD/D/2021 Jakarta 2 November 2021 perihal usulan penetapan NIP P3K tahun 2021 secara elektronik. Dan berkenaan dengan ini ada informasi dari jpnn.com bahwa pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 dimulai. Alhamdulillah, ribuan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul terbitnya surat dari Kepala Daerah untuk pemberkasan NIP P3K. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau SNWI Sumatera Selatan, Ibu Susi Mariani mengatakan surat pengumuman pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 untuk Kota Palembang sudah terbit hari ini. Dijadwalkan Senin tanggal 15 November ratusan guru honorer di Palembang akan memulai tahapan pemberkasan, dan semoga dilanjut untuk kabupaten atau kota provinsi yang lainnya. Alhamdulillah BKD Kota Palembang sudah mengeluarkan pengumuman pemberkasan Senin besok. Kami sudah mau bikin surat kesehatan, bebas narkoba, SKCK, foto dan dokumen lainnya. Tidak hanya Palembang, sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan juga sudah melakukan pemberkasan. Menurut Susi, sesuai informasi yang diperolehnya, Kabupaten Penukal, Apap, Belematang, Ilir di Kabupaten Banyu Asin lebih dahulu melakukan pemberkasan. Walaupun mulai melakukan pemberkasan, tetapi Susi dan kawan-kawannya masih merasa belum lengkap lantaran daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSCASN belum juga muncul. Kami tetap optimis DRH akan muncul dalam waktu dekat ini, karena usulan penetapan NIP P3K non guru tahap 1 dimulai 19 November. Adapun kelengkapan dokumen untuk usulan penetapan NIP P3K yang harus diunggah pelamar sendiri adalah sebagaimana ini kita buka pada laman BKPSDM Kota Palembang ya. Di sini sudah muncul ada pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh iya, bagi rekan-rekan yang mau ngecek BKPSDM-nya masing-masing bisa di laman sscasnbkn.go.id. Di sini ada layanan informasi. Selanjutnya pilih kontak instansi. Nanti akan muncul kabupaten atau kota BKPSDM-nya masing-masing ya. Di sini kami mencontohkan di Kota Palembang ya. Udah membuka bkpsdm.palembang.co.id. Ada pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita download saja filenya, kemudian kita buka ya. Di sini ada pengumuman nomor 8110-37-B/2021 tentang hasil seleksi kompetensi tahap 1 calon P3K guru tahun 2021 pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah saya sebutkan tadi ya, bahwa untuk pengusulan NIP P3K tahun 2021 secara elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 ya, sebagaimana yang telah terlampir ya. Di sini ada ketentuan untuk kode X, Y, V1 dan selanjutnya ada persyaratan kelengkapan dokumen. Kita baca ya, pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui SSCASN BKN pada akun masing-masing paling lambat tanggal 20 November 2021. Nah, bahwa di BKPSDM Kota Palembang ini diberikan waktu sekitar 6 hari ya, paling lambat 20 November 2021. Dan ini informasi yang sangat penting ya. Semoga untuk kabupaten atau provinsi lainnya menyusul
Yang kedua, kelengkapan dokumen usulan penetapan NIP P3K yang harus diunggah oleh pelamar, yaitu yang pertama, pas foto terbaru dengan ketentuan pakaian meja lengan panjang tanpa corak, menggunakan dasi panjang hitam, latar belakang berwarna merah, dan bagi yang memakai jilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam tanpa corak. Selanjutnya, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. C. Daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, ada surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh yang bersangkutan yang berisi tentang: yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, calon anggota TNI Polri, serta anggota TNI Polri siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dengan parpol praktis ya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini surat pernyataan 5 poin ini harus ditandatangani materai 10.000 oleh yang bersangkutan ya. Yang selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku tentunya ya. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Selanjutnya, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan. Biasanya ini ke Badan Narkotika Nasional atau BNN ya dibuatnya. Selanjutnya, ada dokumen poin F dan G, tanggal surat keterangan tersebut setelah pengumuman ini diterbitkan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin membuat surat keterangan jasmani dari dokter dan surat dari tadi ya tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dari BNN, itu setelah pengumuman diterbitkan dari BKPSDM-nya masing-masing ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mau membuat surat itu harus ada dulu pengumuman dari BKPSDM-nya daerah dan setempatnya ya, untuk peserta yang menggunakan afirmasi agar melampirkan dokumen sesuai kolom yang telah ditentukan, dan apabila tidak ada kolom yang dimaksud agar dapat digabungkan dengan ijazah. Selanjutnya, dokumen yang diunggah sesuai dengan kolom dan ukuran besaran dokumen yang telah ditentukan serta di-scan PDF berwarna asli, terbaca, dan bentuk rata sesuai dengan dokumen. Tentunya ya, ini sangat fatal sekali ketika dokumen yang diupload itu melebihi ukuran atau terlalu kecil sehingga tidak terbaca oleh Panselnas ya. Dan itu harus terbaca dan ukurannya nanti disesuaikan di laman SSC-ASN akun masing-masing ya. Selanjutnya untuk C ya, seleksi kompetensi selanjutnya bagi peserta yang tidak lulus ya. Ini bagi peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap berikutnya sebagaimana yang telah kita ketahui. Ada penyesuaian jadwal dari Kemendikbudristek ya. Di sini kami sudah membuka, ini adalah penyesuaian jadwal dari Kemendikbudristek guru ASN P3K tahun 2021